Assalamualaikum. Perkenalkan namaku Vina Dewi Restiani. Sekarang aku lagi berkuliah di UIN 1 Tulungagung dengan jurusan Psikologi Islam dengan NIM 1263082121224. Nah, jadi sekarang aku mau ngobrolin tentang buku-buku favorit aku dari genre historical fiction atau fiksi sejarah atau juga bisa disingkat dengan HIFIC. Nah, tapi kali ini aku nggak akan spoiler gimana ending dari setiap buku-buku itu, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau nanti kalian terspoiler. Mungkin ini akan jadi TMI ya, jadi aku tuh suka banget dari genre historical fiction, soalnya dari genre tersebut tuh aku jadi tahu bagaimana ternyata dulu itu sempat ada kejadian yang begitu kelam yang bahkan nggak kita bayangin, dan bahkan hal tersebut tuh mungkin juga disembunyikan atau tidak diekspos ke publik. Nah, jadi dalam buku-buku HIFIC itu kan banyak cerita-cerita yang mungkin agak sensitif ya, tapi dengan begitu kita tuh malah bisa menambah wawasan. Nah, itu tuh yang bikin aku suka banget sama buku-buku historical fiction. Karena ya buku itu tuh kayak based on true event atau berdasar kisah nyata gitu loh. Dan ditambah dengan gimana ya, tulisan para author yang apik itu membuat kita semakin tenggelam ke dalam buku. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam ke buku pertama ya. Jadi di buku pertama ini aku punya As Long As the Lemon Trees Grow, dan ini tuh bukunya ditulis oleh Zulfa Katuh ya. Terus ini aku punya yang versi UK, bahasa Inggris. Dan sebenarnya ini tuh ada yang versi bahasa Indonesia yang kalau nggak salah diterbitin oleh penerbit Misen. Jadi buat kalian yang pengen baca bahasa Indonesia bisa langsung beli di tokonya penerbit Misen ya. Tapi meskipun ini dalam bahasa Inggris, menurutku sih bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah gitu loh buat dipahami. Terus untuk sinopsisnya kalian bisa cari sendiri di internet ya. Jadi di sini nanti ada 4 tokoh penting, ada Salama, ada Leila, ada Kenan, dan juga ada Kaf. Terus sebenarnya ini ada ilustrasi tokohnya, tapi pas aku beli ini tuh nggak dapet gitu loh. Jadi kalian bisa lihat di sini aja ilustrasi tokohnya. Yang ini ada Salama, kemudian ada si Kenan ganteng, kemudian ada Leila, dan ini yang terakhir itu ada si Kaf. Nah, buat kalian yang ingin baca buku yang ada tema Islaminya, terus kalian ingin tahu gimana sih peperangan yang ada di Suriah, itu kalian baca buku ini aja. Karena kita akan tahu gimana sih kejadiannya, gimana sih yang mereka rasakan, gimana sih perjuangan mereka kayak gitu. Kemudian ketika kita baca buku ini, kita juga ikut merasakan kebimbangan yang dialami si Salama. Kenapa? Karena dia dulu kan sekolahnya di farmasi ya, kemudian sekarang dia menjadi relawan di suatu rumah sakit. Nah, tapi di sisi lain dia itu punya janji dengan kakak laki-lakinya bahwa dia harus menjaga kakak iparnya yang sedang hamil, dimana untuk agar keselamatan kakak iparnya yang hamil itu terjaga, maka Salama harus membawa kakak iparnya itu ke Eropa. Jadi disitulah letak kebimbangannya, antara dia harus tetap di Suriah karena tenaganya yang begitu dibutuhkan, atau dia harus memenuhi janjinya kepada kakak laki-lakinya itu. Nah, tapi di tengah kebimbangan itu datanglah si Kenan ke dalam hidupnya Salama. Jadi meskipun kita merasa bimbang, diajak merasa bimbang, diajak merasa bingung, tapi kita tuh masih bisa ngerasain kayak romansa tipis-tipis yang terjadi di antara Kenan dan juga Salama kayak gitu. Jadi buat kalian yang ingin baca buku romansa tipis-tipis dengan bumbu islami gitu ya istilahnya, jadi aku rekomendasiin buat baca ini, As Long As the Lemon Trees Grow. Jadi kalian juga bisa tahu kayak suasana perang di Suriah itu kayak gimana gitu loh. Gitu sih baca buku ini ya. Terus di buku ini ada plot twist yang gede banget. Bener-bener kayaknya aku yakin banget pembaca buku ini tuh
nggak bakal nyangka ternyata ada plot twist yang kayak gitu. Jadi buat kalian yang gak suka banget sama plot twist, langsung aja check out buku ini, langsung beli buku ini, langsung baca buku ini. Oke, lanjut kita ke buku kedua. Jadi di buku kedua ini aku punya Salt to the Sea yang ditulis oleh Ruta Sepetys. Nah, untuk sinopsisnya kalian bisa cari sendiri ya. Jadi umumnya kebanyakan orang itu taunya tragedi kapal itu pasti Titanic ya. Tapi kalian tahu nggak sih tragedi kapal paling mematikan di dunia itu apa? Nah, jawabannya ada di sini. Jadi di sini nanti ada 4 tokoh atau 4 sudut pandang, yaitu sudut pandangnya Joanna, kemudian Emilia, kemudian Alfred, dan juga Florian. 4. Oh ya, di buku ini udah ada petanya juga. Jadi kalian nggak perlu nyari kayak peta tahun 1945 tuh kayak apa sih bentukannya. Nggak perlu nyari lagi, kalian tinggal lihat di sini. Oh ya, untuk penjelasan karakternya, jadi tadi kan ada Joanna ya. Jadi Joanna itu karakternya gadis umur sekitar 25 tahunan deh. Dan dia itu kabur dari daerah Lituania dan sekarang dia bekerja sebagai perawat. Kemudian tokoh yang kedua ada Florian. Dia itu seorang laki-laki yang berasal dari Prusia Timur. Kalau nggak salah tepatnya sih di Tilsit, dan dia itu usianya sekitar 20 tahunan lah. Kemudian yang ketiga yaitu ada si Emilia, yaitu gadis kecil yang usianya kayaknya sekitar 15 tahun yang berasal dari Lviv. Kemudian ada yang terakhir yaitu siapa tadi? Alfred ya berarti. Nah, si Alfred ini berasal dari Jerman, tepatnya di Heidelberg, dan sekarang dia itu bekerja sebagai pelaut di kapal Wilhelm Gustave. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, kan ada 4 POV atau sudut pandang. Jadi ini nanti tuh mereka berempat nggak langsung berkumpul, nggak langsung kenal gitu, nggak ya. Tapi awalnya Emilia nanti ketemu sama si Florian. Kemudian Emilia sama Florian ketemu lagi sama Joanna. Kemudian Emilia, Florian sama Joanna nanti di akhir gitu ya ketemu sama si Alfred. Nah, di sini aku tuh suka banget sama karakternya Joanna. Kenapa? Karena dia masih ada keturunan bangsawan ya. Jadi dia itu sebagai gadis itu sangat lembut, sangat telaten. Terus ketika ada temannya yang sakit itu kayak dia tuh kayak sopan banget ketika ngobatinnya, terus lembut banget, telaten banget. Jadi kayak aku tuh mikir kayak, oh ternyata ketika ada peperangan yang kayak gitu dia masih ada karakter yang seperti Joanna. Di sisi lain ada si Florian. Jadi Florian itu benar-benar kayak kebalikannya si Joanna. Florian itu keras kepala banget, kaku banget. Tapi sisi baiknya sih dia itu benar-benar pemberani. Nah, terus karakter ketiga yaitu Emilia ya. Emilia itu kan umurnya 15 tahun. Ini mungkin nanti agak spoiler ya, tapi kayak yang bikin aku sedih ketika baca ceritanya si Emilia itu karena dia umurnya masih 15 tahun, tapi ternyata dia itu udah hamil selama 8 bulan. Dan itu tuh bikin aku kayak pas baca langsung kayak jantungku langsung nyeplos gitu loh rasanya. Terus karakter selanjutnya berarti siapa? Si Alfred ya. Oh ya, sebenarnya aku tuh agak nggak terlalu suka sama si Alfred, soalnya dia itu terlalu bucin, kayak dikit-dikit ngomongin kekasihnya. Dan di setiap sudut pandangnya Alfred itu dari awal sampai pertengahan itu pasti dia selalu ngomongin atau buat surat buat kekasihnya. Jadi aku pas baca itu ya lama-lama kayak bosen gitu terus. Dan tapi menurutku karena di sini nanti kan ada 4 sudut pandang, tapi di situ tuh bikin aku jadi tahu kayak
ini loh pikiran dari tokoh A, oh ini loh pikiran dari tokoh B. Jadi ketika ada tokoh yang melakukan hal, maaf, kayak bodoh gitu ya, jadi, tapi dengan adanya 4 sudut pandang itu, jadi aku tahu kayak dia ngelakuin hal itu mungkin karena ini, kayak gitu. Jadi aku bisa memaklumi. Terus ketika ada 4 sudut pandangnya, itu buat aku jadi mikir kayak mungkin aja ketika aku ada di posisinya juga akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi sisi buruk atau sisi negatifnya dari 4 POV yang saling berganti-ganti itu ya, kayak misal lihat kayak gini, ini kan Alfred ya, terus ini Juana, terus ini Emilia, kayak gitu. Itu kan sudut pandangnya terlalu cepat ganti-ganti itu ya, jadi bikin aku kayak bingung gitu loh. Tadi misal si Emilia tadi habis ngapain dia, kok sekarang dia udah ngelakuin hal ini, kayak gitu. Tapi lagi secara keseluruhan sih aku suka sama ceritanya. Kayak aku nggak pernah tahu ada loh ternyata kejadian kapal, tragedi kapal yang sangat mematikan itu pernah kejadian di tahun 1945. Kan soalnya kita taunya ya tragedi kapal pasti Titanic kayak yang aku bilang tadi. Tapi setelah baca buku ini aku jadi tahu ada tragedi kapal yang begitu mengerikan. Jadi buat kalian yang penasaran langsung baca buku ini. Buat kalian yang suka cerita-cerita tragedi langsung baca buku ini. Oke, lanjut ke buku ketiga. Nah, jadi di buku ketiga ini aku punya The Song of Achilles yang ditulis oleh Madeline Miller. Oh ya, sebelum lanjut mengenai penjelasan dari buku ini, aku mau ngingetin buat kalian yang nggak terbiasa atau nggak suka baca buku yang ada unsur LGBT-nya, kalian bisa langsung skip di buku terakhir. Tapi menurutku ini tuh unsur LGBT-nya bukan sesuatu yang sangat vulgar gitu, enggak. Tapi di sini kan nanti ada 2 tokoh laki-laki ya. Nah, 2 tokoh itu nggak bisa kita anggap sebagai teman. Soalnya hubungan mereka itu lebih dari teman, benar-benar lebih dari teman. Cuman nggak sampai mereka kayak melakukan sesuatu yang plus-plus gitu ya istilahnya. Jadi kalau kalian masih kayak ada toleran buat baca buku yang istilahnya bromance gitu ya, boleh baca ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan buku ini aku punya yang versi bahasa Indonesia. Terus ini nanti ceritanya itu dimulai dari ketika si 2 tokoh utama yaitu Patroclus dan juga Achilles atau Achilles ya bacanya, itu mereka ketika mereka masih kecil, kemudian mereka beranjak remaja, kemudian akhirnya mereka menjadi dewasa, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut atau bergabung dalam perang Troy. Nah, disitulah cerita sedihnya dimulai. Jadi awal-awalnya itu ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih remaja, kemudian beranjak dewasa sebelum mereka bergabung dalam perang Troy ya, itu kehidupannya kayak aman-aman aja, tenang-tenang aja, tentram. Tapi ketika mereka berdua ini memutuskan untuk bergabung dalam perang Troy, disitulah kayak ujian, cobaan itu mulai menghampiri mereka. Disitulah kita ikut sedih. Terus di sini tuh aku ada suka banget sama salah satu dialog. Mungkin kalian bisa baca di sini ya dialognya, nanti aku sertain di sini. Nah, dialog ini tuh awalnya kayak pas aku baca pertama kali gitu kayak aku senyum-senyum sendiri, seneng kayak gitu. Tapi ketika aku baca untuk kedua kalinya, ketika aku udah tahu gimana akhir dari ceritanya, itu benar-benar bikin aku nangis sampai jam 3 pagi. Aku biasanya baca buku ini kan jam 11 atau 10 malam lah, dan itu beneran aku nangis sampai jam 3 pagi, soalnya sedih banget. Terus selain itu yang bikin aku suka
sama buku ini karena buku ini tuh tokoh-tokohnya dan cerita-ceritanya itu berasal dari mitologi Yunani. Dan aku tuh suka banget baca cerita mitologi Yunani. Jadi karena aku suka baca cerita-cerita sedih terus dikombok sama cerita dari mitologi Yunani, ini benar-benar bikin aku suka banget itu, kayak suka banget sama buku ini, benar-benar masuk ke top 3 buku favorit aku. Terus ya saranku buat kalian yang udah terbiasa baca buku dalam bahasa Inggris, kalian lebih baik baca buku ini tuh yang versi bahasa Inggris. Kenapa? Karena menurutku bahasa Inggris, buku ini yang tertulis dalam bahasa Inggris itu ada kalimat-kalimat yang ketika kita baca itu pasti rasanya lebih ngena, dan tulisannya pun kayak lebih indah yang ada di dalam bahasa Inggris itu loh. Meskipun yang bahasa Indonesia ini juga bahasanya menurutku sangat mudah dipahami sih, bagus juga. Tapi ya itu buat kalian yang udah terbiasa baca buku bahasa Inggris, bacanya yang bahasa Inggris saja. Oke, lanjut kita ke buku keempat. Sebentar. Gini. Bener, ini buku 4 aku ada Laut Bercerita dari Bu Leila Eskudori. Dari tadi kan kita udah ngomongin buku yang ditulis oleh author atau penulis-penulis dari luar ya. Jadi sekarang udah saatnya kita ngomongin buku yang ditulis oleh penulis dari Indonesia. Beneran deh, itu ceritanya bagus banget. Jadi untuk sinopsisnya kalian bisa cek sendiri ya di internet. Terus gini, buat kalian yang mau baca buku ini, artinya kalian sudah siap buat naik roller coaster emosi. Kenapa begitu? Karena buku ini tuh bikin kita sedih iya, ketawa iya, bahagia iya, nangis iya. Bahkan buku ini tuh bikin aku terkejut, terheran-heran. Kenapa? Karena aku tuh nggak pernah ngebayangin, nggak pernah kepikiran kalau ada peristiwa tuh yang semengerikan ini, yang semenyayat hati ini, yang benar-benar terjadi di Indonesia. Dan bahkan kejadiannya itu nggak lama, masih tahun 1998, yang artinya baru 25 tahun yang lalu. Jadi pas baca buku ini ya, itu bikin aku mikir, gimana ya kalau aku tinggal di waktu itu, gimana kalau aku hidup pas di waktu itu, apakah aku masih bisa hidup sampai sekarang, apakah aku masih bisa bernafas sampai sekarang, kayak gitu. Nah, di sini nanti ada 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandangnya Biru Laut, kemudian yang kedua yaitu sudut pandangnya Asmara Jati, yaitu adik dari Biru Laut. Jadi cerita ini tuh dimulai dari si Biru Laut itu yang harus merantau ke Yogyakarta karena dia harus kuliah di UGM sebagai mahasiswa jurusan sastra Inggris. Kemudian cerita ini tuh dilanjut ketika motor. Kemudian cerita ini tuh dilanjut ketika si Biru Laut itu udah mulai tertarik untuk menyuarakan aksi-aksinya kepada pemerintah. Setelah itu cerita berlanjut bagaimana si Biru Laut dan juga teman-temannya melakukan pelarian ke penjuru Indonesia. Dan kemudian yang pastinya ya, cerita dilanjut ketika Biru Laut dan juga teman-temannya itu udah ditangkap oleh pemerintah pada saat itu. Oh ya, tadi aku sempat bilang kalau buku ini tuh bikin aku tertawa ketika membaca. Nah, kenapa kok bisa bikin aku tertawa? Padahal buku ini tuh ceritanya kan sangat suram, sangat kelam. Tapi di sini tuh aku punya tokoh favorit yang namanya Daniel. Dan Daniel itu kayak karakternya itu lucu banget. Dia tuh suka banget ngelawak. Bahkan ketika mereka semua, yang aku maksud tuh kayak Biru Laut dan teman-temannya itu udah tertangkap gitu ya. Terus ketika Daniel juga ikut tertangkap dan dia itu habis aja disiksa,
dia masih sempat-sempatnya ngelawak. Jadi pada saat itu tuh aku nangis tapi juga campur ketawa gara-gara si Daniel itu. Bener-bener kayak habis nangis dibikin ketawa sama jokesnya. Oh ya, terus kalian ingat-ingat ini ya, aku spoiler dikit biar nanti ketika kalian baca buku ini kalian nggak sampai marah banget, karena di sini tuh ada pengkhianat. Ingat itu ya, di sini ada pengkhianat. Sumpah aku pas baca ini tuh kayak kata-kata kasar itu udah rasanya pengen keluar gara-gara aku semarah itu. Tapi dengan begitu sih ada pesan moralnya ya, ada pesan moralnya. Jadi kita jadi tahu kalau ternyata pengkhianat itu ada di mana-mana, termasuk di sekitar kita kayak gitu. Udah cukup ngomongin pengkhianat. Sekarang kita pindah aja lah ya ke sudut pandang dari Asmara Jati atau adik dari Biru Laut. Nah, di sudut pandangnya Asmara Jati ini nanti ceritanya dimulai ketika Asmara Jati itu melakukan pencarian di penjuru Indonesia. Dia melakukan pencarian di manakah kakaknya berada saat ini, kayak gitu. Dan terus setelah melakukan pencarian kayak gitu, tapi ya kalian ingat gak sih ada tokoh-tokoh yang nggak ketemu sampai sekarang, yaitu salah satunya kalau di cerita ini sih si Biru Laut. Setelah melakukan perjuangan, setelah dia ditangkap, akhirnya kan jasadnya sampai sekarang kan nggak ketemu. Maaf ini kalau ini spoiler ya, maaf. Jadi setelah si Asmara Jati melakukan itu ya pencarian ke seluruh penjuru dunia, tapi akhirnya nggak ketemu, disitulah akhirnya lahir aksi yang dinamakan Kamisan. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan oleh para pencari keadilan kasus pelanggaran HAM pada tahun 1990 itu tadi, yang dilakukan oleh para orang tua yang kehilangan anaknya, adik yang kehilangan kakaknya. Bentar, motor. Nah, jadi tuh ini aksinya dilakukan oleh para orang tua yang kehilangan anaknya, adik yang kehilangan kakaknya, istri yang kehilangan suaminya, dan begitupun sebaliknya akibat dari peristiwa 1998 itu tadi, dengan cara mereka berkumpul di depan Istana Negara dengan memakai atribut serba hitam, dari pakaian sampai bawah itu hitam. Terus mereka juga membawa payung hitam yang ditempelin gitu loh, kayak tulisan-tulisan, gambar-gambar mengenai kasus pelanggaran 1998 itu tadi. Oh ya, kalau kalian belum tahu, jadi aksi Kamisan ini tuh udah dimulai dari tahun 2007 dan masih dilakukan sampai sekarang. Aku kemarin sempat ketemu beritanya itu tentang aksi Kamisan yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Jadi sampai sekarang aksinya tetap berjalan. Jadi kita doakan saja semoga kasus-kasus tersebut agar cepat diusut sampai tuntas. Oke lah, itu tadi sih buku-buku yang jadi favoritku. Kalian udah ada yang baca belum? Atau mungkin udah baca semuanya 4 buku tadi? Kalau kalian udah baca, langsung komen aja di bawah. Oh ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, berapa rating yang aku kasih buat buku-buku itu. Jadi tanpa ragu-ragu, aku bakalan ngasih 5/5 buat buku-buku itu. Kenapa? Karena ya sebagus itu. Jadi kalian yang belum baca, langsung aja baca. Buat kalian yang belum punya, langsung aja beli. Itu sih pesanku. Jadi itu aja, cukup sekian dari aku. Apalagi ya, udah sih, terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah menonton.
Sampai jumpa, semoga kita bisa ketemu lagi. Bye bye. Jangan lupa opini dan rating kalian taruh di komentar di bawah sini. Sampai ketemu lagi. Bye bye.